dari DPD KSP Kabupaten Semarang. Terima kasih Pak Kapolres, meskipun paparannya sangat filosofis sekali, saya sampai nggak nggak mampu mencerna, tapi mudah-mudahan poinnya sudah kami angkat. Kapolres, Perwaka, beserta jajarannya, kawan-kawan DPD, kawan-kawan serikat pekerja, beserta anggota, syukur alhamdulillah, meskipun pada tahun 2024 ini kita tidak turun ke jalan, ada giat halal bihalal dengan Pak Kapolres. Ini saya sepakat dengan Pak Kapolres, harus disyukuri, karena jujur Pak, kami itu pada minggu terakhir sebetulnya ada agenda aksi di wadah kumpul itu tercantum beberapa serikat pekerja, cuma memang agenda awalnya mau ke Jakarta semua. Jadi masing-masing di pusat itu memang ada agenda pusat. Ternyata pada detik-detik terakhir diserahkan ke daerah. Dalam waktu yang mepet itu kita nggak mungkin untuk mengkondisikan anggota, sehingga Pak Kapolres aman karena tidak ada kegiatan aksi. Matur nuwun Pak Kapolres. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa aman dan nyaman itu akan bisa terpenuhi ketika adanya law enforcement, penegakan hukum. Nah, di ketenaga kerjaan itu dari Cipta Kerja menjadi Perpu, sekarang itu menjadi Undang-Undang 6 2023, di mana kami seluruh jajaran serikat pekerja, serikat buruh bekerja. Ini saya minta maaf Pak Kapolres. Jadi ini kan permasalahan yang sangat berbeda begitu ya, antara mungkin tupoksinya kepolisian dengan kami gitu ya. Tapi perlu kami sampaikan, jadi biar Pak Kapolres mengetahui bahwa Cipta Kerja itu hampir 50% merubah Undang-Undang nomor 13 2003, di mana hak-haknya yang diterima oleh karyawan itu hampir 50% kalau ada perbandingan. Sehingga dari pusat sampai daerah itu ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu diterbitkan itu sangat bermasalah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami melihat kalau di Undang-Undang 13 2023, Undang-Undang 13 2003 itu pengawas nakes itu bisa kerjasama dengan kepolisian dalam hal pelanggaran. Dan alhamdulillah kami dari Gubernur itu sudah pernah audiensi ke Reskrimsus yang ada di Banyumanik Sukun. Responnya positif, disampaikan ke kami kalau ada pengaduan dari naker yang sudah berupa nota gitu, dilampiri beberapa bukti dan lain-lain, itu akan ditindaklanjuti oleh Reskrimsus. Cuma persoalannya di kabupaten ini boro-boro sampai ke notar. SP3 aja itu kelanjutannya tidak jelas. Ini yang perlu kami sampaikan kepada Pak Kapolres. Kami mohon, karena di kita ini kan ada forum Forkopinda ya, tidak begitu. Minta disambungkan Pak. Minta disambungkan ke forum itu bahwa penegakan hukum itu menjadi perlu untuk
kemitraan di hubungan industrial antara pengusaha dan serikat pekerja maupun pekerja. Ada kasus ini harus tuntas, harus tuntas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa posisi daripada naker itu sendiri kita terpesan apa? Istilahnya mantap, tersumbat. Dalam artian begini, pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kan masih bersifat apa istilahnya bias ya menurut saya. Artinya masih bisa diperdebatkan. Nah sehingga kalau kita bicara naker itu sampai kepada Pak Bupati, sampai kepada DPRD juga begitu. Ujung-ujungnya kami disuruh judicial review ke MK. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Gitu. Berperkara di Mahkamah Konstitusi kan tidak mudah dan tidak gampang, tidak murah. Yang kita inginkan adalah kita harusnya didorong adanya peraturan bupati, masalah upah minimum, masalah struktur skala upah, ini juga harusnya didorong oleh pemerintah daerah ini. Jadi biar pengusaha-pengusaha itu mau mematuhi. Meskipun dari gubernur itu sendiri sebetulnya sudah ada di salah satu klausul keputusannya itu terkait dengan struktur skala upah. Terus yang terakhir juga Pak Kapolres, seyogianya ada anggaran yang dari APBD ya, untuk kegiatan serikat pekerja ataupun ya hari ini lah May Day ini, karena yang sudah berjalan itu biasanya gitu ya, saya juga belum tahu tahun kemarin seperti apa, itu dana terkumpul terus mengadain kegiatan May Day kan, gitu ya, atas nama Disnaker gitu kan. Nah ini ke depan ini minta tolong juga ke Pak Kapolres agar ada pendanaan dari APBD terkait dengan kegiatan May Day. Monggo itu berhasil pemerintah apa, tapi yang jelas kalau kami istilahnya ya ini kan istilahnya kepentingan pemerintah ya, agar kondisi Kabupaten Semarang kondusif begitu kan disupport, dan kami dari serikat pekerja itu ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu. Kemarin memang saya punya pemikiran kenapa kita tidak mengadakan umpamanya seminar 1 hari dalam rangka May Day kan, edukasi untuk anggota. Ini cuma kan persoalannya kan di dananya. Nah dananya ini harusnya di-backup oleh APBD. Matur nuwun Pak Kapolres, kami aji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumanto. Sarana yang Bapak ada beberapa hal yang tidak harus disampaikan ke legislatif, untuk dilakukan judicial review ataupun undang-undang yang kemudian merugikan dari pihak tenaga kerja, itu kan sudah ada porsinya. Ada prosesnya yang bisa dilakukan dan monggo dilaksanakan. Tata cara menyampaikannya pun juga sudah diatur. Tapi kalaupun nanti ada tindakan-tindakan yang kemudian melanggar aturan itu, saya pun juga punya kewajiban dan kewenangan untuk melakukan pemeliharaan. Saya coba negosiasi dengan baik, dengan dialog,
Tapi kalau tidak mau, ya saya harus lakukan dengan keras, saya lakukan dengan keras. Saya tidak peduli apapun untuk kepentingan umum dan ada aturannya, saya jalankan. Saya harus tegakkan aturan, saya tegakkan aturan. Tapi kalau bisa kita lakukan dengan dialog dengan cara yang baik, oh itu luar biasa karena kita orang Indonesia kan. Tapi sekali lagi, kalau ada yang mau mencoba mengganggu ketertiban di Kabupaten Semarang, saya pastikan saya yang paling depan untuk melawan. Karena buat saya, keamanan dan ketertiban masyarakat itu di atas segalanya. Monggo mau coba-coba, ayo kita buktikan. Tapi kembali, saya berharap apapun dilakukan dengan cara yang baik. Yang berikutnya tentang penegakan hukum yang sudah dilaporkan kepada kami. Sekali lagi saya juga punya kasat reskrim yang melakukan tugasnya di bidang penegakan hukum. Saya walaupun saya punya kewenangan untuk mensupervisi apa yang dilakukan dari sana, saya menyampaikan di poin ketiga sebelum saya membuka sesi dialog ini bahwa penegakan hukum itu enggak mudah. Enggak bisa bilang 1 tambah 1 itu pasti 2. Karena ini ilmu sosial. Pandangan pelapor dengan pandangan penyidik belum tentu sama. Belum tentu juga bisa diterima dengan dengan istilahnya dengan kejaksaan atau pihak yang lain. Tapi Pak, kalau ada anggota saya yang kemudian melanggar hukum, Bapak laporkan ke saya. Atau ada Bapak ada hal yang Bapak tidak puas dengan penyidikannya, monggo